Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iqbal Prayoga Anggara, biasanya aku dipanggil Yoga. Aku di sini sebagai ketua tim dengan judul esai Sispe, Sambal Hiung Si Mungil yang Pedas. Aku berasal dari program studi aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat. Halo bubuhannya, perkenalkan nama aku Aisyah, bisa dipanggil Ais, sebagai anggota 1 dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Fauzul Akbar, kerap dipanggil Fauzul. Aku sebagai anggota 2 dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lauda, bisa dipanggil Oda, sebagai anggota 3 dari Universitas Lambung Mangkurat. Sekian video perkenalan dari kami. Jangan lupa like, Komen! Share and subscribe! selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan menyelami dunia sambal dengan topik yang sangat menarik. Sispe, inovasi pedas milenial ramah lingkungan. Ini adalah sambal pedas inovatif yang diproduksi oleh generasi milenial dengan sentuhan ramah lingkungan. Jadi, siapkan dirimu untuk perjalanan rasa dan pengetahuan yang seru. Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu contohnya adalah cabai rawit hiung yang tumbuh subur di desa Hiung. Seperti yang kita tahu, sektor pertanian di Indonesia adalah salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia. Dan salah satu varietas unggulan dari lahan pertanian adalah cabai rawit hiung. Cabai rawit hiung adalah salah satu cabai terpedas di Indonesia yang memiliki rasa 17 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasanya. Kepedasan cabai rawit hiung ini bisa mencapai 802,95 ppm. Tanaman cabai rawit hiung ini biasa tumbuh dan berkembang di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dan cabai rawit hiung ini biasa tumbuh di lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa yang tidak terpengaruh oleh pasang surut dan berbentuk cekungan. Lahan ini sering tergenang air, baik secara teratur maupun terus-menerus. Kondisi air dan musiman mempengaruhi pemanfaatan lahan ini untuk pertanian. Lahan rawa lebak merupakan lahan yang subur. Hal ini dikarenakan adanya luapan banjir sehingga terjadi pengkayaan unsur hara dan juga pengkayaan unsur. Baik, jadi tujuan hadirnya produk Sispe ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dengan meningkatkan nilai jual beli cabai hiung dengan melalui produk siap saji. Adapun tujuan kami yang kedua yaitu untuk memperkenalkan dan memperluas pasar cabai hiung dengan menjadikannya produk dengan beragam varian dengan cita rasa yang super pedas. Masyarakat Desa Hiung mayoritas bertani cabai. Umumnya menjual hasil panen mereka dalam bentuk mentah. Namun, sebuah inovasi baru pun hadir untuk meningkatkan nilai jual cabai ini. Sispe, sambal hiung si mungil yang pedas. Produk ini bukan hanya sekedar sambal, tetapi juga usaha ramah lingkungan yang melibatkan bahan-bahan alami seperti tomat, bawang, dan daun jeruk. Serta diolah dengan sentuhan tangan para ibu di desa. Cabai hiung ini tidak hanya unggul dalam kepedasan, tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan. Mengandung vitamin A, antioksidan seperti capsaicin, serta sifat anti-inflamasi. Cabai ini menjadi dasar yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Inilah yang membuat sambal hiung si mungil yang pedas berbeda dari sambal-sambal lainnya. Perubahan cabai mentah menjadi produk yang bernilai tambah akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang awalnya
Cabai berbentuk mentah menjadi berbagai macam varian sambal akan menarik perhatian konsumen dan menciptakan pasar yang lebih luas. Proses pembuatan sambal dimulai dari pemilihan cabai terbaik, yang kemudian diolah bersama bahan-bahan alami lainnya. Proses ini dilakukan dengan higienis, menggunakan peralatan modern untuk memastikan kualitas terbaik. Selain itu, pengemasan dilakukan dengan cermat untuk menjaga keaslian rasa dan kualitas sambal. Proses pembuatan sambal yang pertama, mempersiapkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sambal. Yang kedua, proses penumisan bahan yang sudah disiapkan untuk menghilangkan kadar airnya. Ketiga, proses menghaluskan bahan menggunakan alat tradisional atau menggunakan alat modern. Selanjutnya yaitu proses penumisan kembali bahan sambal yang sudah dihaluskan. Masukkan penyedap rasa seperti garam, kaldu bubuk, dan tumis bahan hingga kadar airnya berkurang, supaya sambalnya lebih awet. Selanjutnya, sambal siap untuk dikemas dan dipasarkan. Sambal hiung si mungil yang pedas menawarkan 4 varian rasa yang unik, yaitu sambal cumi, sambal cakalang, sambal teri, dan sambal ayam suwir. Varian-varian ini memberikan pengalaman baru pada penikmat sambal, dengan kombinasi rasa pedas dan gurih yang memanjakan lidah. Cabai hiung seringkali dijual dalam bentuk produk murah ke para pedagang dan membuat nilai jualnya pun sangat rendah. Oleh sebab itu, inovasi yang kita berikan yaitu membuat produk dari cabai rawit hiung menjadi sispe, sambal hiung si mungil pedas, yang akan dipasarkan melalui media sosial dan akan meningkatkan pemasaran yang lebih signifikan. Sambal hiung si mungil yang pedas bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan memanfaatkan potensi lokal. Dengan setiap botol sambal yang Anda nikmati, Anda turut mendukung ekonomi lokal dan menjaga kekayaan alam Indonesia. Digitalisasi media sosial yaitu bentuk pemasaran digital yang digunakan dalam pemasaran produk, melakukan live di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Tujuannya agar meningkatkan interaksi dengan pelanggan sehingga pengikut bisa langsung bertanya soal produk yang akan dijual. Selain itu, live streaming memungkinkan untuk mencapai audiens di berbagai daerah hingga di luar negeri, sehingga memperluas jangkauan bisnis. Sekian video dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Petik cabai di pagi hari. Cakep! Diolah jadi sambal, pedas memikat. Cakep! Dengan usaha dan inovasi sendiri, Cakep! Desa Hiung semakin hebat dan kuat. Sispe, Sambal hiung si mungil yang pedas. Jar keempat sispe. Aku di sini sebagai ketua tim dari kelompok Meningkatkan dan meningkatkan dengan